Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nita Nurmala Permata Dewi dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, NPM 2021740 dari kelas A. Nah, teman-teman, di sini aku bakal menjelaskan tentang salah satu kasus yang ada di daerah aku yang berkaitan dengan AMDAL atau analisis masalah dampak lingkungan. Nah, kasus ini merupakan salah satu kasus proyek pemerintah yang memang dilaksanakan pada tahun 2018. Namun, hingga saat ini terbengkalai dan tidak diteruskan. Hal inilah yang akan saya kaji dan saya angkat sebagai salah satu pengetahuan teman-teman di mana peran PKLH sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa di semester 3 ini kita belajar tentang PKLH. Nah, PKLH ini merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah melalui pendidikan untuk meningkatkan bagaimana kita menghadapi lingkungan sehingga kita bisa menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, peran PKLH dari kasus yang akan saya angkat mengenai terbengkalainya suatu lahan pembangunan pemerintah yang tidak dilanjutkan sehingga menimbulkan beberapa masalah di masyarakat. Salah satunya seperti pencemaran lingkungan, lalu juga adanya lahan terbengkalai yang menjadi salah satu sorotan di mana lahan tersebut justru sekarang malah banyak ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar. Yang ketiga adalah upaya untuk mengalih gunakan lahan dari tadinya lahan perkebunan menjadi lahan pembangunan yang justru tidak terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan melakukan observasi terkait pembangunan yang tidak selesai dan mengakibatkan dampak analisis lingkungan yang memang cukup signifikan untuk dikaji. Hal ini berkaitan dengan tadi rekan-rekan bisa melihat bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang tadinya akan digunakan sebagai pembangunan, namun dikarenakan ada beberapa permasalahan sehingga mengakibatkan terbengkalai dan banyaknya dampak-dampak yang dihasilkan. Contohnya seperti pencemaran lingkungan yang memang terjadi pada saat ini. Teman-teman, bisa dilihat bahwa lokasi ini berada di Kampung Cicadas, RT 01 RW 08, Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, di mana lahan ini awalnya merupakan suatu perkebunan milik masyarakat yang dikelola oleh masyarakat, namun tanah yang dikelola tersebut milik pemerintah. Pada tahun 2018, wilayah ini diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan suatu pemukiman yang bertujuan sebagai salah satu tempat tinggal para pekerja dari suatu proyek pemerintah. Namun, ada beberapa kendala yang mengakibatkan pembangunan ini terbengkalai sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman liar yang mengakibatkan berbagai dampak permasalahan di masyarakat, seperti saluran air yang tersumbat, wilayah yang tidak terawat. Hal ini disebabkan masyarakat juga tidak bisa membersihkan karena memang terhalang oleh dinding-dinding pembatas dari wilayah pembangunan tersebut dengan wilayah penduduk masyarakat yang ada di sekitar Kampung Cicadas. Hai teman-teman, tadi udah lihat ya gimana sih kondisi yang ada di daerah aku terkait salah satu kasus yang akan aku angkat mengenai AMDAL dan juga PKLH atau peran PKLH. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya PKLH itu apa, terus AMDAL itu apa, dimana peran PKLH dalam kehidupan sehari-hari juga sangatlah penting, apalagi mengenai bagaimana kita untuk melestarikan dan meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan.
Nah, di sana dari kasus yang saya angkat adalah suatu lahan atau proyek pembangunan yang terbengkalai dan mengakibatkan beberapa dampak yang terjadi, dan itu berdampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah banyaknya tumbuhan liar, sehingga masyarakat itu merasa risih karena dengan banyaknya tumbuhan liar itu mengakibatkan banyaknya juga nyamuk yang memang berada di sana gitu, dan itu juga membuat masyarakat sekitar tidak nyaman. Selain itu juga tumbuhan-tumbuhan liar itu merupakan tumbuhan yang memang dari segi keamanannya pun tidak bisa diprediksi karena banyaknya duri yang ada dalam tumbuhan itu, dan ditakutkannya para anak-anak yang sedang bermain itu kena duri tersebut. Yang kedua, banyaknya sampah yang menyumbat saluran air yang berada di pinggir jalan, sehingga ketika hujan tiba nih, itu nanti air tersebut akan meluap ke jalan dan masuk ke warung-warung yang ada di pinggir jalan. Memang itu tidak terlalu besar, tetapi dampaknya karena membawa material yang dibawanya seperti sampah-sampah dan juga limbah-limbah yang lain, limbah rumah tangga atau mungkin bekas sisa makanan dari warung-warung tersebut yang terbawa lagi ke dalam, itu juga mengakibatkan hal yang memang berdampak negatif bagi masyarakat. Mengapa saya katakan ini merupakan salah satu kekeliruan AMDAL yang dilakukan oleh suatu proyek pembangunan dari sebuah PT dan tidak memperhatikan bagaimana dampak ke depannya. Karena memang dari pemerintahnya sendiri atau dari PT tersebut tidak ada klarifikasi atau inisiatif untuk merawat daerah tersebut sehingga tidak berdampak kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri itu tidak bisa lagi masuk ke dalam untuk membersihkan karena memang dibatasi dan tidak bisa ada masyarakat yang masuk. Nah, diharapkan itu dari pihak PT-nya sendiri itu ada sebuah penanggulangan sehingga banjir yang tadi atau tumbuhan-tumbuhan yang memang seharusnya tidak tumbuh di daerah itu bisa diminimalisir dan bisa membuat masyarakat nyaman kembali. Nah, teman-teman, ini merupakan suatu pembelajaran untuk kita ke depannya ketika kita akan melakukan suatu proyek atau pembangunan skala kecil saja. Misalkan kita akan membuat suatu rumah, maka kita harus memperhatikan apakah kira-kira saluran air ke sebelah sini itu akan berdampak pada tetangga sebelah atau masyarakatnya atau tidak, atau misalkan tempat pembuangan sampah itu akan menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat atau tidak, karena memang yang berkaitan dengan lingkungan itu sangatlah sensitif, apalagi berkaitan dengan kesehatan masyarakat, dengan jasmani orang lain, itu sangatlah penting esensinya untuk kita perhatikan. Nah, lewat PKLH ini dan AMDAL ini kita belajar bagaimana kita menganalisis ke depan proyek apa yang akan kita buat, lalu kita analisis dampaknya, apakah ini merugikan orang lain atau tidak, apakah ini bisa kita lakukan dan bisa bermanfaat orang lain atau tidak, atau justru hanya akan merugikan dan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Nah, lewat PKLH ini kita belajar bagaimana kita memiliki peran penting untuk meningkatkan kelestarian yang ada di lingkungan diri kita sendiri. PKLH adalah suatu program pendidikan untuk membina peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan tanggung jawab tentang berbagai permasalahan lingkungan. PKLH adalah suatu upaya untuk membentuk sikap dan perilaku rasional yang bertanggung jawab dalam masalah kependudukan dan lingkungan yang terjadi baik lokal, nasional, maupun global. Pentingnya PKLH dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu acuan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap pelestarian dan penjagaan lingkungan dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang berakibat pada kesehatan masyarakat. AMDAL merupakan suatu analisis dampak lingkungan
yang berkaitan dengan suatu analisis yang terdiri dari dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan, dokumen analisis dampak lingkungan, dan dokumen rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memuat suatu rincian dokumen AMDAL, yakni pengkajian dampak rencana usaha dan atau kegiatan, evaluasi di sekitar lokasi, rencana usaha dan atau kegiatan, saran dan masukan, serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Oke teman-teman, barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya mengenai peran PKLH atau pendidikan lingkungan hidup ini ya, untuk kehidupan kita, untuk keberadaan kita dalam masyarakat, dalam lingkungan, yang dikaitkan dengan AMDAL, dikaitkan dengan aktivitas kita ke depannya, itu memang harus diperhatikan. Karena bagaimanapun kita tinggal di sebuah lingkungan, di sebuah ekosistem yang memang harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita lestarikan. Nah, lewat PKLH ini kita belajar bagaimana kita menjadikan PKLH ini sebagai acuan bahwa lingkungan itu harus dijaga. Ketika kita melakukan sesuatu atau aktivitas, maka AMDAL-nya itu harus diperhatikan. Bagaimana dampaknya, bagaimana kedepannya, itu memang harus benar-benar diperhatikan. Dan semoga kasus yang saya angkat mengenai terbengkalainya suatu lahan yang tadinya lahan perkebunan menjadi lahan pembangunan, namun terbengkalai dan tidak dilanjutkan akibat beberapa faktor, itu bisa dilanjutkan kembali atau dilaksanakan kembali sehingga masyarakat bisa nyaman, apalagi berkaitan dengan banjir atau misalkan tumbuhan-tumbuhan yang liar yang memang masyarakat sendiri pun kesulitan untuk menjangkau hal tersebut. Semoga bisa meminimalisir hal tersebut dan bisa ada titik terang untuk kedepannya. Dan dari saya pesan untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman yang menonton video ini, ketika kita melakukan suatu proyek, maka kita harus memperhatikan dulu bagaimana AMDAL yang akan dilakukan, apakah ini memberikan dampak positif atau negatif, apakah ini memang memberikan suatu manfaat untuk masyarakat atau justru akan menimbulkan masalah yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga harus benar-benar memahami bagaimana peran PKLH ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak bisa terlepas dari PKLH yang memang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari di lingkungan. Kita dengan masyarakat, kita dengan lingkungan, dengan alam, itu sangat memerlukan PKLH. Karena PKLH sendiri itu bukan hanya tentang bagaimana kita dengan lingkungan, dengan alam, tetapi dengan berbagai aspek dan berbagai bidang, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh yang bisa meningkatkan kualitas kita untuk menjaga alam sekitar ini. Karena kalau bukan kita yang menjaga alam sekitar kita, alam ini, maka akan siapa lagi? Maka apa yang akan kita wariskan untuk keturunan-keturunan kita nantinya? Nah, lewat video ini saya berharap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat yang tidak memperhatikan AMDAL ke depannya itu bisa ada titik terang atau pemecahan masalahnya, karena memang ini sangat diperlukan sekali. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton dan menyimak video yang saya suguhkan sebagai salah satu bentuk edukasi yang mungkin bisa memberikan manfaat sedikitnya untuk rekan-rekan yang menonton video ini dan memberikan sebuah pandangan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus memperhatikan AMDAL dan juga peran PKLH dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kekeliruan. Dari saya tidak ada maksud untuk menyindir pihak manapun atau PT manapun atau proyek pembangunan manapun, namun ini sebagai suatu gambaran bahwa suatu pembangunan itu harus disertai dengan AMDAL-nya, karena pembangunan itu berkaitan dengan keberadaan sebuah masyarakat di mana masyarakat itu tinggal. Itu bukan hanya untuk PT yang membangun saja, tapi untuk kita semua ketika kita melakukan suatu aktivitas.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Tine selaku dosen pengampu mata kuliah PKLH telah menugaskan video ini sehingga saya bisa menganalisis daerah saya sendiri, bagaimana daerah saya, apakah memang dari segi AMDAL-nya itu sudah diperhatikan atau tidak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.